Saya dalam kondisi yang tidak fit karena batuk. Saya harap tidak akan mengganggu selama khotbah. Baik, tema kita hari ini berbicara tentang berdiri teguh atau berdiri kokoh. Saudara, yang namanya tantangan itu selalu ada di depan. Hambatan itu tidak akan pernah bosan di dalam menghadang kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Yang namanya keraguan, kekecewaan, keputusasaan itu sering sekali menjadi teman bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat di sepanjang kehidupan kita ini, mulai kita mengerti yang namanya pergumulan itu, mulai dari kita mungkin SD lah ya, atau SD lah saya katakan, kita sudah mulai diperhadapkan dengan yang namanya masalah, pergumulan, penderitaan. Artinya itu adalah semacam teman yang tetap setia menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Semua orang pasti mengalami itu, siapapun dia. Orang percaya dan orang tidak percaya pasti mengalami itu. Dan sering sekali justru orang-orang percaya lebih banyak mengalami yang namanya persoalan, pergumulan di dalam hidupnya daripada orang-orang yang belum percaya. Malah kalau ada orang yang hidupnya relatif aman, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, justru saya agak meragukan. Meragukan apa? Jangan-jangan kita ini Tuhan tidak mau pakai untuk anugerahnya. Karena setiap orang yang namanya anak Tuhan pasti akan mengalami yang namanya pergumulan. Itu pasti. Itu tidak bisa kita hindari di dalam hidup kita. Justru orang yang tidak pernah diganggu oleh namanya pergumulan, tidak pernah diganggu oleh setan, itu justru temannya setan. Karena setan tidak akan mau mengganggu temannya. Itu peraturan dalam dunia setan. Nggak akan diganggu itu. Malah jadi kalau kita sebagai orang percaya tidak pernah diganggu oleh namanya iblis, maka itu pertanyaan, jangan-jangan masih temannya, makanya tidak diganggu, ya kan? Justru itu saya mau katakan kepada kita hari ini bahwa di dalam kehidupan kita nggak mungkin menghindari atau terbebas dari yang namanya pergumulan. Dan itu diperhadapkan dengan kita, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah hubungan. Bahkan kita kadangkala merasa kesepian di dalam hidup kita. Kadangkala kita merasa kehilangan arah. Dan kadangkala ketika ada sesuatu hal berjalan di dalam hidup kita, kita tidak tahu harus berbuat apa. Itu yang sering dialami. Makanya ketika hari ini kita berbicara tentang berdiri teguh atau kokoh, untuk berdiri teguh dan tidak goyah bagi banyak orang bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena itu berdiri teguh itu tetap dia tegak walaupun ada masalah, itu tidak didapat dengan cara instan. Itu butuh yang namanya proses di dalam hidup. Tidak semua orang bisa bertahan ketika diperhadapkan dengan krisis, ketika diperhadapkan dengan masalah, ketika diperhadapkan dengan pergumulan hidup. Dan kadangkala waktu diperhadapkan dengan pergumulan itu, iman kita goyah, lutut kita pun goyah. Kita tidak mampu kadangkala berdiri. Bahkan sering sekali kita waktu memberikan penguatan kepada orang-orang yang mengalami pergumulan, kita dengan mudah berkata, yang kuat ya. Tapi waktu kita mengalami itu, ketika orang berkata kepada kita, kita sendiri pun tidak mampu untuk melewati itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya sering sekali waktu kita diperhadapkan dengan masalah, pertanyaan, mengapa Tuhan, itu masih sering kita ucapkan. Kenapa Tuhan? Kenapa harus sekarang Tuhan? Ingat, orang yang rajin beribadah, orang yang sering ikut di dalam ibadah, para pekerja di tempat ini, itu tidak jaminan bahwa dia akan bebas dari yang namanya tantangan. Justru semakin sering kita ibadah, makin banyak masalahnya, ya kan?
Ya Bang Ferry, makin banyak masalahnya. Dan saya mau kasih tahu kepada kita, sering sekali pergumulan itu, persoalan itu datang tanpa permisi. Tiba-tiba dia datang. Dan sering sekali dia datang waktu kapan? Waktu kita tidak siap. Pergumulan itu tidak pernah permisi. Aku mau datang ya. Enggak pernah dia. Dia justru langsung ada di hadapan kita. Justru dia ada di hadapan kita. Jarang orang berkata seperti Habakuk, akan kunantikan hari kesusahan. Jarang orang seperti itu. Habakuk ya memang dia dengan duduk tenang dia berkata, akan kunantikan hari kesusahan. Dia siap menghadapi tantangan itu. Dan banyak orang-orang percaya tidak seperti Habakuk. Justru dia berkata, Tuhan kenapa harus terjadi ini di dalam hidupku? Lagi sayang-sayangnya ditinggal, ya kan? Lagi berada di atas, tiba-tiba jatuh. Itu sering dialami oleh orang-orang percaya, sehingga akhirnya konseling itu sampai hari ini tidak pernah berhenti, ya kan? Saya diperhadapkan dengan itu. Saya seorang guru jemaat, setiap waktu selalu datang. Saya pikir sudahlah minggu ini saya mohonlah nggak ada yang datang bergumul. Rupanya tetap aja ada. Setiap hari selalu, setiap hari minggu itu selalu ada orang yang curhat lewat WA dan segala macam yang ngomong kepada saya. Selalu ada yang bergumul. Itu artinya setiap orang di dalam dunia ini, selama manusia masih ada, pergumulan itu, persoalan itu akan tetap ada. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hal yang harus kita pahami terlebih dahulu di dalam hidup kita sebelum kita membacakan teks firman Tuhan bagi kita. Hal yang harus kita pahami di dalam hidup manusia, pertama, bahwa penderitaan, pergumulan, krisis pasti akan dihadapi oleh setiap orang. Itu harus kita ingat. Setiap kita pasti akan menghadapi itu. Yang kedua, bahwa kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan akan ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi. Itu pergumulan. Tidak mudah itu kehilangan orang yang kita kasihi. Dan yang ketiga, kita akan mengalami namanya proses penuaan. Dan itu pergumulan. Ada orang yang tidak siap mengalami yang namanya tua. Makanya waktu putih rambutnya dicatnya kan, waktu sudah berkerut di sini, diapain itu namanya? Ditariklah ya kan, alisnya pun ditato ya kan. Tapi waktu tua alisnya pindah ke sini, di sini lagi. Ada orang begitu, dia tidak siap. Padahal itu adalah sesuatu hal yang pasti akan dialami oleh manusia. Makanya untuk mengantar kita memahami topik kita hari ini, mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 13-14. Mari kita membaca bersama-sama dua ayat ini. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Sudah? Baik, mari kita baca bersama-sama dua-duanya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Berjaga-jagalah, itu yang pertama. Berdirilah teguh dalam iman, itu yang kedua. Bersikaplah sebagai laki-laki, itu yang ketiga. Dan tetap kuat, lakukanlah pekerjaanmu dalam kasih. Kalau disebut berdiri teguh, dia adalah orang yang tegak, bertumpu pada kaki. Tegak artinya tidak berbaring. Dia bertumpu atau mandiri. Kalau disebut teguh berarti kukuh, kuat, tidak berubah pendirian. Dia setia, dia tetap yakin. Jadi kalau disebut berdiri teguh, stand firm itu adalah berdiri dengan kokoh, tidak goyah ketika dihempas. Jadi dia tetap tegak ketika dia dihantam oleh apapun. Bisa enggak ya? Waktu Kak Geta sharingkan ke saya bilang, cuman batu karang deh yang tidak akan goyah ketika dihantam oleh apapun. Saya bilang, kita pasti nggak bisa. Jawabannya maling kundang itu bang, kata dia. Tapi nggak sampai ke sana kita. Saudara,
1 Korintus pasal 16 adalah bagian terakhir dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan kalau kita perhatikan, Paulus sesungguhnya di bagian akhir ini, waktu dia menuliskan dari pasal yang pertama sampai dengan bagian terakhir, ini adalah pesan terakhirnya di dalam kitabnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Paulus mengharapkan jemaat di Korintus ini tetap setia sampai akhir. Itu yang diharapkannya. Sehingga ini catatan penting diberikannya. Jadi setelah ditulisnya semua tulisannya, dia mau memberikan semacam kesimpulan. Atau misalnya kalau kita dulu sering nulis surat, kita buat di bawahnya itu NB. Berarti itu penting sekali. Tapi NB itu kadangkala susah dipahami kalau tidak membaca keseluruhan. Tapi Paulus, dia mau menekankan kepada mereka supaya jemaat di Korintus itu yang mengikut Kristus, mereka tetap setia sampai akhir. Kenapa? Karena banyak orang bisa memulai dengan baik, tetapi tidak bisa mengakhiri dengan baik. Ada banyak orang yang dia di awalnya kita lihat begitu luar biasa, tapi dia tidak bisa bertahan sampai akhir. Mungkin dulu waktu kita sekolah, kita bertemu atau berteman dengan orang yang kita anggap dia begitu pintar, kita membayangkan suatu saat dia ini akan menjadi orang yang berpengaruh, suatu saat dia ini akan menjadi orang yang hebat. Tapi ternyata sekarang kita lihat dia tidak ada apa-apanya. Dia menjadi orang yang biasa saja. Mungkin waktu kecil kita lihat dia adalah seorang yang begitu berprestasi dalam olahraga. Kita berpikir mungkin nanti ini menjadi seorang pemain sepak bola yang begitu luar biasa. Rupanya dilarang main bola, ya kan? Ada banyak hal yang membuat orang akhirnya tidak bertahan. Bisa saja karena dia cedera, bisa saja karena penyakit, bisa saja karena ada masalah di dalam keluarga, sehingga dia tidak bisa mengakhirinya sampai akhir. Paulus mengharapkan jemaat Korintus tetap berdiri teguh sampai dengan akhirnya. Bagaimana supaya bisa berdiri teguh? Paulus mengatakan, karena tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah bagian terakhir. Paulus memberikan pesan supaya jemaat di Korintus itu bisa bertahan sampai dengan akhirnya. Maka dia mengatakan kepada mereka di ayatnya yang ke-13 itu, ayat 13a yang pertama itu, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bagaimana supaya mampu berdiri teguh dalam Tuhan ketika di dalam masa krisis. Paulus mengatakan adalah berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Kata berjaga-jaga itu artinya waspada. Di dalam bagian ini Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Korintus itu, kata berjaga-jaga berarti tidak tidur. Dia tetap waspada. Jadi seperti orang yang menjaga pintu. Ketika orang akan datang, dia tidak boleh tidur. Ketika seorang penjaga misalnya di perusahaan, satpam misalnya, dia tidak boleh tertidur. Kata itu dipakai untuk itu. Di dalam bahasa Yunaninya kata Gregorio, yang kita sering dengar kata Gregorius misalnya kan, kata itu. Nanti kalau mau punya anak laki-laki, anaknya bikin Gregorius, itu artinya berjaga-jaga, waspada, itu maksudnya. Jadi di dalam konteks ini kita lihat bahwa Paulus mempergunakan kata ini bersiap-siap melakukan sesuatu atau mengantisipasi sesuatu. Itu artinya berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga di sini kalau kita perhatikan, berjaga-jaga adalah dari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang berpotensi membahayakan dan melemahkan iman mereka. Paulus mengatakan berjaga-jaga karena akan ada penyesat, akan ada orang yang akan mengganggu iman mereka, akan ada orang yang menggoyahkan imannya. Makanya Paulus katakan berjaga-jaga supaya mereka di dalam hidupnya tetap waspada, tetap mereka menjaga sesuatu di dalam kehidupannya ketika hal buruk akan terjadi yang berpotensi membahayakan dan melemahkan iman mereka. Ini yang disebutkan oleh Paulus, supaya mereka waspada terhadap bahaya yang mungkin akan muncul di depan mereka.
Makanya kita perlu menguasai medan. Orang yang akan bertempur, dia, pimpinannya pasti harus membaca dulu areal itu seperti apa. Supaya apa? Dia bisa menyusun strategi. Kita pun sesungguhnya yang mau Paulus katakan kepada kita hari ini, waktu menghadapi kehidupan ini kita harus berjaga-jaga. Tadi saya katakan di awal bahwa krisis itu sering sekali datang tanpa permisi, dan itu yang membuat kita sering kalang kabut, tidak siap menghadapi itu. Makanya saya katakan tadi, sering kita berkata, kenapa Tuhan? Kenapa harus sekarang Tuhan? Walaupun sering kali kita juga tidak adil. Waktu diberkati, kita nggak bertanya, kenapa harus aku Tuhan diberkati? Karena berkat Tuhan juga sering kali datang tanpa permisi loh. Ya kan? Tiba-tiba dia datang. Sudah lama menantikan jodoh nggak datang-datang. Tiba-tiba datang. Adakah orang berkata, Tuhan kenapa harus sekarang? Kenapa nggak 10 tahun lagi? Nggak ada. Langsung berkata, puji Tuhan, haleluya. Tapi waktu mengalami pergumulan, kita sering tidak mampu mengatakan terima kasih Tuhan. Kadang-kala kita tidak mau seperti itu. Memang itu wajar. Jarang orang bilang ketika dia diperhadapkan, Tuhan terima kasih sudah Engkau memberikan pergumulan ini kepadaku. Tapi seharusnya orang percaya harus mampu mengatakan itu. Harus mampu. Karena banyak hal di dalam hidup kita ini sesungguhnya Tuhan itu memberikan pergumulan persoalan, pasti ada maksudnya Tuhan. Dan itu maksud yang terbaik. Saya pribadi mengalami itu banyak hal. Proses Tuhan sampai harus seperti ini sekarang. Dulu saya bekerja sama seperti Bapak Ibu yang mungkin bekerja. Lama saya bekerja 7 tahun. Saya konsultan teknik. Lumayan gajinya. Karena yang mengelola itu cuma berdua kami. Kerjanya dari satu hotel pindah ke hotel yang lain. Makanya restoran yang satu ke restoran yang lain. Makanya sekarang kena banyak penyakit. Karena dulu nggak jaga makan semua. Tapi akhirnya Tuhan stop itu semua. Pindah. Jangan di situ lagi terus. Masuk sekolah teologi. Tuhan ubah semua. Pada waktu itu apakah saya berkata ketika kemudian perusahaan di mana saya berada ditutup? Ditutup Tuhan itu sebenarnya. Supaya karena saya terus bertahan di situ, walaupun sudah Tuhan suruh tapi tidak mau bergerak, Tuhan proses. Pada waktu itu, saya ingat persis itu, rekening saya dibobol habis. Waktu saya putuskan Tuhan, saya siap melayanimu. Rekening saya dibobol, habis semua, nggak ada isinya. Selama bekerja berapa tahun itu nggak ada isinya, cuma tinggal 100 ribu itu karena nggak bisa diambil, dibobol orang. Pada waktu itu, apakah saya bilang terima kasih Tuhan? Bodoh kali saya bilang begitu kan? Tapi saya mau katakan adalah ketika dalam peristiwa itu saya belajar jangan bergantung kepada uangmu itu, bergantung kepada aku kata Tuhan. Karena saya mau mengandalkan itu untuk menjalani proses sebagai hamba Tuhan kan lumayan, nggak perlu minta-minta kepada siapapun. Tapi Tuhan bilang jangan bergantung kepada apapun selain bergantung kepadaku. Tapi waktu mengalami peristiwa itu, apakah kemudian saya berkata, Tuhan terima kasih? Pada waktu itu tidak. Tapi kemudian setelah sekarang, saya harus bilang terima kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya ada bahan khotbah saya kan? Betul kan? Waktu saya misalnya pacaran beberapa tahun kan, 6 tahun saya ingat itu, kawin dia sama orang. Tiba-tiba waktu dia lulus PNS 1 tahun setelah itu saya ditinggal langsung, kawin dia sama orang. Apakah pada waktu itu saya bilang terima kasih Tuhan? Enggak, saya menangis di hadapan Tuhan. Tapi kemudian saya harus berkata hari ini terima kasih Tuhan untuk itu. Selain saya bisa banyak menolong orang yang patah hati, ya kan, jadi bahan khotbah saya juga kan, supaya orang lain juga tertolong bahwa itu harus mengalami itu di dalam hidup. Saudara, kita perlu memang maksudnya begini, berjaga-jaga itu yang Paulus katakan, mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan. Saya katakan tadi, sering sekali pergumulan itu tidak permisi datangnya di dalam hidup. Sehingga kita perlu yang namanya berjaga-jaga, waspada. Dan sering sekali orang yang berada di puncak itu, orang yang sedang nyaman-nyamannya, dia tidak siap dengan itu. Tiba-tiba pergumulan itu menghantam dia, langsung jatuh terjerembab. Makanya saudara, kita perlu berjaga-jaga. Ketika kita berada di atas,
tetaplah kakimu mendarat, ya. Jangan terus merasa di awang-awang sepertinya tidak akan ada lagi halangan yang akan menghantam hidup kita. Kita perlu berjaga-jaga di dalam hidup kita. Paulus katakan berjaga-jaga. Yang kedua, ayat 13b itu. Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-13b, berdirilah dengan teguh dalam iman. Konteks ini saya katakan tadi adalah Paulus memberikan ini adalah di bagian terakhir supaya jemaat di Korintus itu bersiap menghadapi para penyesat. Artinya mereka berjaga-jaga seperti seorang prajurit yang memasuki medan tempur. Maka Paulus mengatakan di bagian yang kedua ayat 13b itu, Paulus katakan berdiri teguh di dalam iman. Berdiri teguh artinya menunjukkan keberanian, ketahanan, mempertahankan posisi di depan musuh, tidak mundur apalagi lari, dan tidak takut menghadapi itu. Sering sekali kita ciut ketika diperhadapkan dengan masalah itu. Kita menangis, kita buru-buru cari pertolongan dari mana-mana. Paulus katakan berdiri teguh, berdiri tegap, jangan goyah oleh apapun. Paulus sesungguhnya mau mengatakan kepada mereka, setiap orang yang sedang masuk dalam peperangan itu, dia harus siap. Dia harus berdiri teguh mempertahankan posisinya di depan musuhnya. Dia tidak mundur, apalagi melarikan diri dari persoalan itu. Orang yang melarikan diri dari persoalan tidak akan pernah menjadi dewasa. Jadi Paulus misalnya kalau kita perhatikan seperti contoh kepada jemaat Filipi di Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 28, Paulus mendorong jemaat di Filipi itu supaya mereka tidak gentar terhadap musuh. Sebaliknya berdiri teguh dalam satu roh untuk memperjuangkan Injil itu. Dan kalau kita lihat kenapa Paulus mengatakan di dalam bagian ini, berdirilah teguh dalam iman. Maksudnya apa? Apakah itu artinya berdiri teguh di dalam iman itu merujuk kepada perasaan keyakinan daripada jemaat itu? Sesungguhnya Paulus mengatakan iman di situ adalah isi, artinya konsep kita, pemahaman kita, pengajaran tentang Injil, pengajaran tentang Kristus. Itu harus teguh di dalam hidup kita. Kenapa? Karena pada waktu itu para penyesat akan menggoyahkan iman mereka. Maka Paulus sedang mengatakan, kau harus berdiri teguh di dalam keyakinan imanmu tentang Kristus itu. Siapa Kristus? Mengapa engkau percaya kepada Kristus? Jadi pengenalan, pemahaman tentang siapa yang dipercayai itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Paulus mendorong jemaat di Korintus berdiri teguh kepada kebenaran, terutama kepada Injil Kristus itu. Karena sangat penting untuk memiliki iman yang benar. Orang bisa memiliki iman yang besar, keyakinan yang besar, tetapi dia tidak memiliki iman yang benar. Iman yang benar itu sangat penting sekali. Saya banyak bertemu dengan orang yang misalnya begini. Dia katakan, berimanlah. Misalnya orang yang sakit, tidak perlu ke dokter, tidak perlu memakan obat. Yakinlah, Tuhan pasti akan menyatakan mujizatnya. Itu punya iman besar. Tapi sering sekali imannya tidak benar. Harusnya kan dokter sudah sediakan, farmasi sudah sediakan obat, dokter sudah kasih resep, ya tebuslah resepnya, makanlah obatnya. Tapi banyak orang bilang tidak perlu, sudah sakit kanker stadium 4, berimanlah, Tuhan pasti akan menyembuhkan, ya tinggal tunggu matinya saja. Imannya besar tetapi tidak benar. Saya bukan mau mengatakan bahwa mujizat itu tidak ada, bukan itu. Tapi Tuhan kan kasih kita hikmat. Tuhan kasih kita bahwa di dalam hidup kita ini juga dokter itu juga adalah Tuhan sediakan untuk menolong kita. Misalnya lah, kalau dokter mungkin terlalu banyak orang misalnya tidak mau terima itu. Misalnya lah, anak kita misalnya yang punya anak, gak usah sekolah, berimanlah,
bahwa Tuhan akan memberikan kepintaran kepada dia. Kira-kira mau nggak, Bu, anaknya begitu? Nggak usah sekolah, gitu. Imani saja bahwa Tuhan akan memberikan anugerahnya, kepintaran kepada dia. Benar Tuhan memberikan kepintaran, tapi kalau dia nggak pernah belajar gimana? Imannya itu besar, tapi salah. Maka perlu memiliki iman yang benar. Jadi lebih penting iman yang benar daripada memiliki iman yang besar. Bagus kalau kita memiliki iman yang benar dan iman yang besar. Tetapi iman yang benar itu sangat-sangat penting. Jadi Paulus mau mengatakan kepada mereka, berdiri teguh di dalam iman itu, imannya itu harus benar. Iman besar itu kalau salah itu tidak ada gunanya. Ada contoh misalnya, Petrus kan bisa berjalan di atas air, ya kan? Ketika Yesus bilang berjalanlah, dia bisa berjalan. Yesus bisa berjalan di atas air. Cobalah misalnya kita, Danau Toba kan mau seberang ke Samosir. Saya beriman sama seperti Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Berjalanlah di atas air itu. Kira-kira gimana? Ya tinggal nama pulangnya kan, ambulans yang akan menjemputnya. Itu namanya imannya besar tapi salah. Jadi orang yang sakit ya minumlah obat. Kalau memang dokter menyarankan obat. Bukan berarti kita tidak perlu berdoa, bukan berarti mujizat itu tidak ada lagi, bukan itu maksudnya. Tapi supaya kita memiliki iman yang benar. Jadi saudara-saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang membuat orang tidak bisa berdiri teguh. Ada orang yang tadi saya katakan bahwa mereka kita lihat hebat dulu, tapi kemudian mereka tidak mampu menyelesaikan ataupun sampai dengan akhirnya. Kenapa? Karena terlalu banyak memang alasan yang membuat orang tidak bisa berdiri teguh. Tetapi saya harus katakan kepada kita, ada satu alasan mengapa kita harus tetap berdiri, adalah karena kita tahu tujuan kita jelas, yaitu Yesus Kristus. Karena itu ada banyak alasan di dalam hidup kita ini yang membuat kita tidak mampu berdiri teguh. Karena pergumulan, karena persoalan, karena sakit penyakit. Tetapi satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh adalah karena kita memandang kepada Kristus itu. Kita belajar dari Kristus, bagaimana dia bertahan sampai di kayu salib itu, sampai mati. Dia tetap teguh supaya keselamatan kita bisa terjadi. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka yang ketiga di dalam bagian ini, Paulus mengatakan ayat 13 selanjutnya dikatakan, berani dan kuat, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kenapa harus laki-laki yang dipakai oleh Paulus ya? Bersikaplah seperti laki-laki. Apa artinya bersikap seperti laki-laki? Saya coba baca literaturnya, ternyata bukan mau membandingkan antara perempuan dan laki-laki. Banyak juga perempuan, kan lebih kuatnya perempuan daripada laki-laki kan dalam hidup kan. Walaupun kadangkala misalnya, siapa suami istri di sini? Yang di belakang bang apa? Abang ini juga. Misalnya yang paling beriman di keluarga itu siapa? Yang paling kuat imannya? Siapa bang? Antara berdua, mamanya. Tapi waktu anak demam, siapa yang paling kuat bertahan misalnya tidak suruh makan obat? Bapaknya. Yang paling langsung lemah suruh makan obat siapa? Pasti mamanya kan. Sudahlah makan obat lah gitu. Walaupun sebenarnya secara teori dari segi imannya pasti lebih kuat mamanya sebenarnya. Tapi ternyata kadangkala laki-laki itu lebih bisa bertahan karena dia memakai logikanya. Tapi di dalam teks ini bukan mau mengkontraskan antara sifat laki-laki dan perempuan. Bukan itu mau dikontraskannya. Penggunaan kata bersikap seperti laki-laki dalam bahasa Yunani itu adalah andrijomai. Artinya sesungguhnya adalah dia mau mengatakan laki-laki dewasa dengan anak kecil. Itu mau dikatakannya.
Jadi bersikaplah sebagai laki-laki sebenarnya adalah bersikaplah dengan berani, bersikaplah dengan tegas. Itu artinya menunjukkan bahwa sangat penting memiliki keteguhan dalam menghadapi masalah hidup dan tidak mudah menyerah. Itu mau dikatakan di sini. Ada unsur keberanian di dalam menghadapi tantangan besar yang ada di depan. Karena bagi jemaat Korintus, nasihat untuk menjadi berani itu sangat relevan pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka kurang berani untuk melawan pandangan duniawi yang mulai merembesi komunitas mereka. Maka Paulus mengatakan harus berdiri seperti laki-laki. Karena justru mereka berani melawan orang-orang percaya. Mereka berselisih satu dengan yang lain di antara jemaat. Tapi terhadap gangguan dari luar, mereka tidak berani. Maka bersikaplah seperti laki-laki. Itu menunjukkan supaya mereka berani dan tegas terhadap segala sesuatu yang menantang dari luar. Mereka harus berani melawan konsep dunia. Itu yang mau Paulus katakan kepada mereka. Jadi mereka itu hanya jago kandang. Mereka suka bertengkar. Ketika ada tantangan datang, mereka tidak mampu menghadapi itu. Maka untuk kuat itu harus ada latihan. Kita perlu latihan. Orang tidak mungkin bisa lari 10 km kalau tidak pernah latihan. Supaya fisiknya kuat, dia perlu latihan. Masih mampu Bang Peri lari 10 km sekarang? Mampu, enggak lagi ya. Tapi cobalah latihan mulai besok. Nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, saya yakin bisa mampu lagi. Betul. Nanti cobalah Bang. Biar langsing kita. Itu artinya latihan itu sangat penting. Agar fisik kuat, kita perlu latihan. Sama seperti iman kita. Tuhan melatih iman kita lewat mana? Masalah, pergumulan, problem itu. Makanya ketika kita melihat masalah, kita harus selalu mampu melihatnya dari sisi yang positif itu. Kita sedang diproses Tuhan ketika menghadapi masalah. Seorang tentara itu, setahu saya tentara, saya pernah coba selidiki di atas 30 sampai 50 kg ketika dia latihan ya, bawa ransel itu. Itu beban yang ditaruh di pundaknya. Kenapa? Supaya dia mampu di dalam pertempuran, supaya dia kuat membawa senjata. Dia perlu latihan. Jadi menghadapi perang, medan perang, Tuhan mau kita menjadi orang yang kuat. Maka otot rohani kita perlu untuk dilatih. Paulus mengajarkan kepada kita hari ini supaya bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, tegas dan tetap kuat. Dan yang keempat, Paulus mengatakan di ayat yang ke-14 itu, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Paulus menitik beratkan semuanya itu harus di dalam kasih. Saya mencoba menelah ini. Kenapa Paulus mengatakan di sini setelah dia lakukan segala, setelah dia berkata berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman, bersikap seperti laki-laki di dalam menghadapi semua problem. Kenapa kemudian harus dikatakannya di 14 itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Paulus penting mengatakan itu karena kasih merupakan elemen penting dalam kehidupan komunal. Artinya adalah di dalam menghadapi pergumulan itu kita perlu orang-orang di sekitar kita untuk mendukung kita. Jarang orang bisa sendiri menghadapi masalah. Dia perlu teman, paling tidak teman untuk curhat. Maka Paulus mengatakan bahwa yang paling penting di tengah tantangan serangan dari dunia, seluruh jemaat dikuatkan apabila mereka memiliki kasih yang benar, kasih yang besar itu. Maka mereka akan mampu bertahan. Karena ini kan Paulus mau mengatakan ini kepada jemaat, bukan kepada satu orang. Itu sebabnya dia katakan itu, lakukanlah pekerjaanmu itu di dalam kasih. Maka perlu ikatan kasih di antara mereka, karena setiap orang membutuhkan orang lain. Tidak ada yang superhero kita di dalam mengikut Kristus. Tidak ada yang benar-benar kuat. Semua kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Saya pribadi bukan orang yang kuat. Saya perlu pertolongan orang lain. Ketika di dalam pergumulan, saya curhat kepada beberapa orang. Kenapa? Karena saya membutuhkan orang lain juga. Tidak ada kita yang kuat.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang penting untuk kita sadari, tadi di awal saya sudah mengatakan, bahwa bagaimana kita berdiri tetap teguh, kita harus sadar bahwa di dalam hidup kita akan menghadapi krisis, dan itu adalah bagian daripada kehidupan orang-orang percaya. Sadarlah bahwa masalah itu pasti akan datang. Yohanes pernah mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 33, di dalam dunia ini kamu akan mengalami penderitaan, tetapi bersukacitalah, aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus. Jadi kita akan menghadapi persoalan. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, itu tidak jaminan bahwa kita akan terhindar dari yang namanya pergumulan. Kita harus sadar, masalah, pergumulan, persoalan itu adalah bagian daripada hidup orang-orang Kristen. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap kuat? Kita perlu menjaga iman kita. Bagaimana supaya iman kita tetap teguh dan kuat? Yang pertama pasti yang sangat umum itu adalah baca Alkitab. Itu tidak akan pernah kita sekuat apapun orang ketika dia tidak hidup di dalam firman Tuhan, dia pasti akan goyah. Kenapa? Karena ketika kita diperhadapkan dengan persoalan itu, firman Tuhan itulah yang keluar. Firman Tuhan itulah yang meneguhkan kita. Karena kan Tuhan gak langsung ngomong lagi kepada kita sekarang kan? Kan gak ada lagi suara kita dengar dari surga, kuatlah aku di belakangmu, kok gak ada lagi kita dengar begitu. Tapi firman Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan. Firman dan doa itu adalah senjata daripada orang Kristen supaya dia tetap teguh. Maka kalau doa kita pun tidak beres, bagaimana kita akan bisa menghadapi pergumulan itu? Kalau pembacaan Alkitab kita pun tidak beres, tidak mungkin kita kuat menghadapi persoalan itu. Makanya doa dan membaca firman Tuhan sangat penting supaya iman kita tetap kuat. Lewat doa kita berbicara kepada Tuhan dan meminta pertolongannya, dan dalam firman Tuhan kita bisa menemukan kekuatan, ketenangan serta penghiburan dalam setiap situasi yang sulit yang diperhadapkan dengan hidup kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita supaya tetap teguh adalah bersekutu dengan orang Kristen yang kuat di dalam iman. Tadi saya sudah katakan, kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk saling menguatkan. Orang-orang Kristen yang kuat dalam iman bisa menjadi sumber dukungan, penghiburan saat kita menghadapi pergumulan hidup. Cobalah misalnya, ketika ada satu keluarga yang kemudian kehilangan orang yang dikasihi, ketika tidak ada orang yang datang, apa yang terjadi? Atau misalnya, kalau Anda sakit, gak ada satupun yang mengunjungi, gimana kira-kira? Di rumah sakit ya, kalau di rumah saya sering sakit gak ada yang kunjungi. Di rumah sakit lah opname misalnya, tahu orang, apa yang terjadi? Kalau masa COVID ya gak boleh ya kan? Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal begini, tahu orang, kita sering misalnya di persekutuan ini, tahu pengurus kita sakit, tapi gak dikunjungi, bilang cepat sembuh pun gak ada. Kira-kira apa yang terjadi dengan kita? Makin parah sakitnya ya. Stadium 1 bisa jadi stadium 4 karena gak ada yang mengunjungi. Makanya kita perlu persekutuan dengan orang-orang seiman. Di dalam Ibrani 10 ayat 24, supaya kita saling menguatkan iman kita dan saling mendorong untuk berbuat baik. Itu penting itu di dalam kehidupan kita. Kita perlu saling melayani satu sama yang lain dengan penuh cinta kasih, dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Kemudian yang paling penting di sana adalah mari kita serahkan pergumulan itu kepada Tuhan. Walaupun kita menyebutkan berdiri teguh, kuat, kokoh, jangan pikir bahwa itu kita bisa sendiri. Enggak, sebenarnya karena Tuhan yang menopang kita. Gak ada orang yang kuat sesungguhnya, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Dan bagaimana itu bisa terjadi kita kuat? Itu tadi, proses itu. Siapa yang setia kepada perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Maksudnya adalah ketika kita semakin mengikut Tuhan, maka pergumulannya makin besar, persoalannya makin besar, iman kita semakin bertumbuh, masalahnya juga semakin besar. Karena begini, ini pengalaman saya, nggak tahu apakah kita mengalami. Ini di belakangan ini, harusnya kalau saya berpikir hidup saya sudah nyaman lah harusnya ya kan. Menurut saya, karena saya pikir saya sudah melewati padang gurun, sudah masuk tanah Kanaan ya kan. Rupanya mulai tahun lalu saya masuk lagi dalam padang gurun itu sampai dengan hari ini, belum berhenti.
Ada pergumulan persoalan ekonomi dalam tengah-tengah keluarga. Dan itu masalah sekarang bagi kami di dalam keluarga. Saya pikir sudah selesailah itu dulu, karena saya sudah kan melewati proses itu dulu, sudah benar-benar dulu sampai nol ya kan. Saya pikir sudah lewat lah itu. Rupanya enggak. Rupanya masih masuk lagi sekarang dalam padang gurun itu. Saya cuma hari ini berkata, Tuhan, apa maksudmu? Kenapa harus mengalami ini lagi? Apa yang mau Tuhan murnikan lagi? Apa yang perkara mau Tuhan nyatakan lagi ke depan? Ya kan? Karena memang di dalam setiap peristiwa, kalau bukan karena dosa kita, Tuhan kasih pergumulan persoalan itu di dalam hidup, berarti Tuhan sedang menyiapkan perkara yang besar di depan yang harus kita hadapi. Itu cara kerjanya Tuhan bagi kita. Makanya jangan langsung mengatakan kenapa Tuhan di dalam arti negatif. Kita boleh bertanya kenapa Tuhan, supaya kita mengerti maksud Tuhan apa. Tapi bukan mempertanyakan kedaulatan Tuhan, bukan itu yang mau kita pertanyakan ketika kita berkata kenapa Tuhan. Tetapi kita mau bertanya kepada Tuhan, maksudmu apa Tuhan? Supaya kita siap ketika diperhadapkan dengan apa yang di depan kita yang akan kita hadapi. Perkara apa lagi yang mau Tuhan nyatakan? Hari ini saya merenungkan itu. Tuhan, apa lagi yang mau Tuhan nyatakan? Pekerjaan apa lagi yang Tuhan siapkan? Saya hari ini guru jemaat, dosen tapi guru jemaat. Dan itu bukan sesuatu hal yang mudah bagi saya. Kan harusnya kan lebih nyaman kalau saya punya gelar teologi, ya harusnya kan jadi pendeta kan. Tapi ini enggak, jadi guru jemaat. Bukan guru jemaat yang pengangkatan apa, bukan sintu aja di depannya. Itu susah itu bagi saya sebenarnya. Karena pelayanannya itu kan lebih, kalau pendeta resort kan gampang aja, tinggal suruh sintua kan. Kalau saya kan enggak, harus saya yang semua yang melakukan itu. Apalagi jemaat yang masih harus dirintis. Dan itu tidak mudah bagi saya. Terus setelah sekarang begini, justru ketika masuk di situ, saya malah hari ini diperhadapkan dengan pergumulan itu lagi. Apa maksudnya Tuhan? Saya tidak tahu. Walaupun sampai hari ini Tuhan cukupkan untuk makan dan minum, tapi untuk banyak hal kadangkala harus berpikir, bagaimana ini Tuhan, bagaimana ini Tuhan. Tapi sampai hari ini saya belum pernah minta-minta. Tuhan tetap sediakan segala kebutuhan. Tapi saya bergumul hari ini. Apa yang mau Tuhan mau nyatakan? Saudara-saudara, ini penting supaya kita menyerahkan segala sesuatu di dalam hidup kita ini kepada Tuhan, dan kita mengandalkannya di dalam menghadapi tantangan dan kehidupan. Dan yang kelima, bagaimana kita tetap berdiri teguh adalah pertahankan fokus dan tujuan hidup kita hanya kepada Kristus. Pandanglah Yesus itu. Jadi ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita merasa terguncang, ketika kita merasa kehilangan arah, fokus kita, tujuan kita harus tetap kepada Kristus itu. Paulus kepada jemaat di Korintus itu, dia menuliskan bagian terakhir ini. Dia mau mereka itu taat sampai dengan akhirnya. Dan kalau mau taat sampai dengan akhirnya, fokuslah kepada Kristus. Visi kita, tujuan kita, goal kita di depan adalah Kristus. Maka kalau Kristus yang akan menjadi tujuan kita, apapun yang sedang terjadi di sini sekarang, itu tidak akan menggoyahkan kita. Amin. Dan itu yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Perlengkapan senjata Allah itu perlu, seperti dalam kitab Efesus itu. Kita perlu memakai itu semua. Dan fokus kita kepada Tuhan itu sangat-sangat penting. Baik, saya akan menutup. Tapi sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Walaupun saya tidak yakin bisa menjawab. Karena masalah-masalah pergumulan kita pasti berbeda-beda. Kan case-nya itu berbeda-beda. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu Saudara? Waktunya masih banyak ya? Masih banyak? Oh, gak apa-apa kalau begitu. Saya masih ada paling gak 10 slide lagi sebenarnya. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan. Udah lulus berarti semua ya. Ada abang, kakak? Jangan tanya kenapa Tuhan belum kasih jodoh. Aku pun gak tahu. Saya pun lama kawinnya. Di atas 30 baru, ya kan? Anak saya baru 7 tahun sekarang ini. Walaupun saya sudah MBA, makin botak aja. Silakan.
Cukup kalau begitu? Oke, berarti saya lanjutkan kalau begitu. Oke. Bapak Ibu Saudara, waktu hari ini saya tidak tahu bagaimana kondisi kita masing-masing. Apakah kita sedang berada dalam pergumulan atau nyaman-nyaman saja, saya tidak tahu. Tetapi hari ini ketika kita di dalam pergumulan, apakah kita meragukan campur tangan Tuhan atau tetap yakin kepada Tuhan? Harus kita ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tidak mungkin terjadi tanpa izin Tuhan. Ada Tuhan di situ yang sedang bekerja. Kecuali karena kita mau melakukan dosa, ya, karena dosa kita mengalami pergumulan, itu tanggung sendiri akibatnya. Tapi kita merasa bahwa kita sudah benar, kita sudah ikut Tuhan dengan setia, tetapi kita masih mengalami yang namanya pergumulan. Ingatlah bahwa Tuhan memberikan itu tidak kebetulan. Dia mau melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Dan ketika itu terjadi, Tuhan mengizinkan penderitaan, maka yakinlah bahwa Tuhan juga pasti akan memberikan pertolongan. Tidak mungkin Dia membiarkan kita. Dan Tuhan Allah mengizinkan pergumulan, persoalan, maka cara yang benar adalah mari kita di dalam menghadapi itu semua, kita memuliakan Tuhan. Jangan sampai kemudian kita menghujat atau mengatakan sesuatu hal yang tidak benar kepada Tuhan. Itu tidak boleh. Mari kita tetap di dalam semua pergumulan itu kita katakan bahwa segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau menutup ini dengan saya yakin kita sudah sering memperhatikan, bahkan mungkin mendengarkan ini. Saya sangat kagum dengan burung Raja Wali. Kenapa? Karena dia itu mengalami proses sampai dengan umur, bahkan bisa sampai umur 70 tahun. Kemudian dia diperbaharui kembali. Burung Raja Wali harus belajar untuk terbang. Itu hal pertama yang harus kita pahami. Dan burung Raja Wali itu tidak seperti burung yang lain, bayi-bayi burung yang lain yang suka makan dan tidur. Induk Raja Wali itu selalu menempatkan sarangnya itu di tebing, dan sarangnya itu tidak pernah nyaman, itu dipenuhi dengan duri-duri, sehingga anak Raja Wali tidak akan nyaman di sarangnya. Kenapa ditaruh di tebing? Supaya anak Raja Wali itu jatuh, berguling-guling ke bawah, dan dia akan memulai mengepakkan sayapnya. Maka dalam waktu singkat burung Raja Wali itu langsung kuat dan bisa terbang. Apa yang mau kita lihat dari situ? Sering sekali ketika pencobaan datang, kita harus lihat bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita untuk jatuh tergeletak. Burung Raja Wali itu ketika jatuh, induknya langsung ambil, bawa lagi tempat tinggi, jatuh lagi, dibawanya lagi, sampai anaknya itu kuat. Tuhan pun sering sebenarnya membuat itu di dalam hidup kita. Kita bisa di atas kemudian jatuh, tapi Tuhan tidak biarkan sampai tergeletak sampai mati. Diangkatnya lagi, ditaruh lagi di situ. Kita berguling-guling lagi. Tujuannya apa? Supaya kita kuat dan mampu terbang. Yang kedua, Raja Wali diciptakan untuk tinggal di tempat yang tinggi. Dia diciptakan terbang di tempat-tempat yang tinggi, jauh dari pandangan mata telanjang dan jauh dari jangkauan para pemburu. Dan Raja Wali itu ketika dia berada di alam bebas, Raja Wali adalah burung yang paling bersih. Tetapi ketika dia di penjara dan terikat, dia menjadi burung yang paling kotor. Apa yang mau saya katakan dari situ? Tuhan menciptakan kita untuk selalu terbang, berada di tempat yang tinggi, selalu berada di hadiratnya, bebas dari ikatan dunia ini. Jika orang Kristen berada di dalam ikatan dunia, maka dia akan menjadi orang yang terkotor dibandingkan orang lain. Maka kita perlu lepas daripada ikatan-ikatan dalam dunia ini. Raja Wali itu walaupun kita katakan terbang, tapi ketika dia terbang, ini yang ketiga, burung Raja Wali itu selalu melayang. Jarang dia kita lihat mengepakkan sayapnya, ya kan? Lihatlah nanti, mungkin kalau di sini susah ya, tapi di YouTube kita bisa lihat itu. Dia selalu terbang itu dengan melayang. Jarang dia mengepakkan sayapnya.
Dia melayang dengan anggun, membuka lebar kedua sayapnya, menggunakan kekuatan angin untuk mendorong tubuhnya. Dan dia tahu kapan waktu yang tepat untuk meluncur. Dia tahu waktu yang tepat. Dia tahu waktu yang sangat spesial. Dia berdiam di atas gunung, kemudian membaca keadaan angin. Ketika dirasakan bahwa situasinya tepat, dia mengepakkan sayapnya untuk mendorong terbang, lalu dia membuka sayap lebar-lebar melayang menggunakan kekuatan angin. Seringkali juga kita terbang dengan kekuatan kita sendiri. Hasilnya apa? Banyak kelelahan, banyak kekecewaan di dalam hidup kita. Burung Raja Wali memakai angin untuk menolong dia. Maksudnya apa? Di dalam hidup kita ada Roh Kudus yang disediakan Tuhan bagi kita. Maka harusnya kita memakai kekuatan Roh Kudus itu supaya kita bisa melayang. Angin itu berbicara kesulitan hidup, badai itu berbicara kesulitan hidup. Raja Wali, dia tidak pernah menghindari badai. Ketika badai datang di depan, justru dia menantikan badai itu. Ketika tepat di depannya, dia langsung naik di atas badai dan menari-nari di atas badai itu. Dan dia justru memakai badai itu untuk dia terbang, untuk dia melayang-layang. Maka seharusnya di dalam hidup kita, ketika kita menghadapi badai yang digambarkan dengan pergumulan, tetapi mari kita pakai itu sebagai media belajar untuk menguatkan kita. Raja Wali itu memakai badai untuk menguatkan sayapnya. Seharusnya badai, pergumulan, persoalan itu kita pakai untuk menguatkan kita. Supaya apa? Supaya kita semakin kokoh, berdiri teguh. Walaupun badai persoalan itu muncul di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita di dalam hidup kita ini, kita lihat sama seperti burung Raja Wali yang tidak takut badai. Burung Raja Wali malah menantikan datangnya badai, dan dia akan mengembangkan sayapnya, memperhatikan dengan pandangannya ke depan ketika badai itu datang. Dan sebab dia menghadapinya menggunakan badai itu untuk melambung tinggi, burung Raja Wali tidak mengepakkan sayapnya, tetapi dia mengembangkan sayapnya. Dia melintasi badai persoalan itu. Dan marilah kita, sering istilah ini dipakai, menjadi Kristen Raja Wali, yang mampu menghadapi badai, yang mampu berdiri teguh. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Mau bertanya? Jadi kami pergumulan kami hampir dipakai mic-nya supaya direkam. Jadi pergumulan kami hampir 13 tahun lah kami bergumul untuk karunia anak. Jadi kami sudah berpuasa. Jadi kami selalu apa yang Tuhan kehendaki gitu. Kami melayani bersama-sama dengan istri gitu kan. Akhirnya tiba waktu keputusan Februari kemarin, istriku akhirnya ada penyakit di rahim, akhirnya dioperasi. Sebelumnya memang di situ kami sudah bergumul apakah kami harus kemana periksa, karena di Medan ini sebenarnya tidak ada jawaban untuk pengobatannya gitu. Akhirnya kami pergi ke Malaysia, dan setiap pergumulan yang kami alami memang sangat sangat sulit gitu. Sampai-sampai saya sendiri ya, bukan istri saya sendiri sampai sebenarnya kecewa sama Tuhan gitu, sampai ke titik itu. Jadi kekecewaanku itu, ada hamba Tuhan datang ke tokoku untuk menyampaikan gini, Tuhan suruh aku ke sini, kayaknya kau kecewa sama Tuhan ya, katanya. Selama ini kan aku diam tutupin. Langsung saya bilang, ya memang aku kecewa sama Tuhan. Kenapa? Aku bilang. Terdiam dia. Jadi, kok kecewa kau udah melayani lama gitu kan. Tapi dalam kekecewaanku sama Tuhan itu artinya saya bisa belajar
bahwa kita kecewa terus, akhirnya kita makin hidup kita nggak karuan gitu, jadi berantakan gitu. Yuh, kok bisa kayak gini aku ya? Akhirnya syukur karena Roh Kudus yang menolong kembali kepada kasih karunia Tuhan, melihat kebaikan Tuhan selama penyertaannya sampai sejauh ini, yang dulunya seperti ini sampai sekarang kayak dibilang Bang Nando tadi ya, masa-masa sulit padang gurun sudah kita alami, tapi sekarang sudah diberikan berkat. Jadi kembali aku melihat kebaikan Tuhan itu, akhirnya kembali aku dipulihkan. Jadi sukacita itu bertambah. Karena saya melihat ketika orang bergumul, selalu orang yang datang berkunjung, contohnya kita sakit, yang kuat ya, di balik ini ada hal rencana Tuhan yang indah seperti itu. Mungkin sampai-sampai istri kita diamputasi kakinya pun orang-orang di sekeliling kita pun mengatakan gitu. Ada rencana yang indah di balik ini, tetap sabar ya gitu. Jangankan putus, sampai kematian pun kita hadapi. Orang-orang juga di sekitar kita pasti berkata demikian. Yang sabar ya, yang kuat, di balik ini pasti rencana yang indah gitu. Artinya segala sesuatunya rencana yang indah ya, saya berpikir kayak gitu. Artinya pergumulan atau sukacita semua pasti rancangan-rancangan Tuhan yang indah. Jadi pergumulan ini ya itu berkat juga bagiku. Jadi saya berpikir seperti itu, seperti Khotbah tadi ya. Pergumulan ini menjadi menguatkan kita gitu. Yang mau kusaksikan ya, janganlah kita pernah seperti apa yang kualami sampai kecewa sama Tuhan, menghujat Tuhan seperti itu. Kayaknya nggak ada gunanya gitu. Mari kita bangkit ya seperti burung Raja Wali yang dibilang Bang Nando itu ya. Jadi saya sekarang dalam pergumulan yang sangat berat ini, saya bersukacita di dalamnya gitu. Bisa ku hadapi. Jadi pergumulan apa lagi Tuhan yang Engkau akan hadapi sama saya. Jadi saya sudah siap pergumulan apapun. Ke depan untuk masa depan, pergumulan seberat apapun aku pikir bisa saya hadapi seperti itu. Karena hal-hal yang masa-masa sulit yang membuatku jatuh, yang membuat aku nggak mau mengandalkan Tuhan lagi, akhirnya saya disadarkan nggak sampai jatuh, sampai tergeletak, karena Roh Kudus yang menolong kita untuk pemulihan tersebut. Jadi teman-teman juga jangan sampai jatuh seperti apa yang kualami ya. Mari terus bangkit, kita hadapi pergumulan ini. Kita niscaya kita akan bersukacita untuk menjalaninya gitu. Makasih. Itu artinya masih manusia, dan sebenarnya itu adalah wajar sebenarnya. Setiap manusia mengalami itu. Semenutupnya di dalam firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Bukan hanya percaya, anugerah, berkat Tuhan itu, karunia itu bukan hanya keselamatan, tetapi penderitaan, pergumulan juga adalah anugerah Tuhan. Amin. Amin. Susah itu ya, susah itu. Saya tahu, saya susah itu. Tetapi itulah yang dinyatakan sebenarnya kepada kita, supaya kita tetap berdiri teguh. Artinya firman Tuhan sudah dinyatakan kepada kita bahwa pergumulan persoalan itu pasti datang. Sekarang bagaimana kita menghadapinya, itu yang penting. Bagaimana ketika itu diperhadapkan dengan kita, bagaimana kita menghadapinya, tetap teguh atau jatuh. Ingatlah, Tuhan menyertai kita. Jadilah menjadi Kristen Raja Wali yang tetap terbang tinggi, mengatasi badai apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.